Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam acara Lintas Koko. Tentunya saat ini saya bersama Bapak Kiai Haji Komarudin tentunya dalam episode 55 tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Kiai, ini saya sudah bisa bersilaturahmi tentunya. Ya. Mudah-mudahan pondok pesantren Pak Kiai ini Allah berikan keberkahan tentunya. Amin. Ya, baik Pak Kiai, mungkin kita sambil berdiskusi mengungkap tentang masalah pondok pesantren yang memang ini berada di desa Singa Bangsa, ya. Tegal Pondo. Pondo tentunya di daerah Tenjo ya tentunya ini ya. Ya. Ini masuknya di Kota Bogor tentunya ya. Kota Bogor. Kota Bogor ya. Ya, Ini perbatasan antara bukan? Ya, perbatasan antara Tangerang di depan. Antara Tangerang ya dengan Bogor Tangerang. Oh, jadi Tangerang dengan Bogor ini perbatasan ya. Iya. Tapi ini emang khusus untuk pendakwah ya, untuk dididik sebagai dakwah-dakwah dari generasi muda untuk kedepannya tentunya. Iya. Betul begitu ya? Betul. Apa atau memang ada yang maksud disebut yang disebut apa namanya ini retorika itu apa itu maksudnya? Retorika itu seni dan kepandaian berbicara secara praktis. Maksud secara praktis? Efisien, mudah dimengerti, tidak berbelit-belit. Oh gitu ya. Seperti itulah. Tapi saya lihat ini kayaknya memang yang dididik di sini memang sudah usia remaja ya, memang tidak memang dari kecil gitu loh. Maksudnya memang ini sebatas hanya simpulan yang akan diambil untuk hanya sebatas per setahun atau per berapa ini? Jadi untuk peserta yang masuk ke sini memang tidak ada batasan usia ya. Tidak ada batasan usia, yang ada syarat mutlak telah mengenyam pendidikan di pondok pesantren salafi atau modern atau pendidikan formal agama Islam lain. Harus jadi punya basic tentunya ya. Jadi nggak kosong dulu langsung masuk ke sini ya. Iya. Jadi memang harus ada basic yang memang sudah ada basic dari pondok pesantren dari mana dan pada saat di sini dimatangkan di sini ya tentunya. Ini sifatnya pematangan kali ya mungkin ya. Dalam jangka berapa bulan? Kurang lebih 4-5 bulan. 4-5 bulan bisa jadi pendakwa tentunya. Begitu Insya maksudnya. Allah, diharapkan seperti gitu itu. Ya, tentunya gitu ya. Tapi kebanyakan santri ini memang kebanyakan dari khusus dari Kota Bogor ini atau memang kebanyakan dari mana saja? Umum sifatnya umum ya. Dari wilayah atau gimana? Iya, dari wilayah mana aja mungkin atau dari Jakarta atau dari Kota Banten. Didominasi dari tataran Banten ya. Oh, didominasi ya tentunya. Dan di luar dari tataran Banten pun. Tapi memang terbuka untuk umum. Iya, pasti. Untuk terbuka untuk umum. Pasti. Siapapun yang memang punya basic terus untuk pematangan dakwah bisa ke sini gitu loh. Dalam jangka 3-4 bulan dididik oleh Pak Kiai ini mudah-mudahan 4-5 bulan ini dididik, mudah-mudahan langsung bisa menjadi pendakwa ya. Ya, tentunya. Makin seru obrolan kita, ikuti terus dan kami hanya di PAL TV. Mantap. Baik, bisa masih berlanjut tentunya bersama pimpinan pondok pesantren yang berada di Tegal Pondo, Tenjo tentunya, Kota Bogor bersama Kiai Komarudin tentunya. Alhamdulillah. Ini umurnya berapa nih Pak Kiai ini? Umur alhamdulillah 42 tahun. 42 tahun. Ya, Luar biasa pemirsa. 42 tahun sudah bisa mendidik, membina daripada generasi pemuda Islam tentunya di Indonesia ini yang mudah-mudahan menjadi pendakwa penerus ya tentunya Pak Kiai ya. Amin. Ya, maksudnya itu adalah memang kita bersifat adalah mendidik ini adalah rangka membina, menanamkan bagaimana buat nanti generasi ke depan Islam ini ada bibit-bibit yang untuk meneruskan perlanjutan perjuangan. Iya, betul. Orang tua kita tentunya ya. Iya, betul. Begitu maksudnya. Iya. Jadi kalau tersebut ini visi misi daripada pondok pesantren ini kayak gimana nih Pak Kiai? Sudah barang tentu ada yang sifatnya umum, ada khusus ya. Apa itu yang disebut khusus sama umum? Sudah barang tentu menebar pesan-pesan keislaman secara berkesinambungan. Maksudnya? Ya setiap perputaran terus berkesinambungan. Oh gitu ya. Tidak berhenti. Tidak berhenti ya. Pesan-pesan tidak boleh berhenti dong. Oh iya betul ya. Oh iya gitu ya. Jadi memang ini menegakkan ajaran Islam. Betul. Ya membentuk pertahanan akidah Islam. Betul. Termasuk ke arah itu juga. Dan ada pula yang khusus. Kalau silat ini memang luar biasa. Ini adalah salah satu adalah pondok pesantren yang mencetak ya, mencetak pendakwa-pendakwa yang akan mereka itu akan nanti bersebar di masyarakat luas tentunya. Dalam mensiarkan agama Islam tentunya, bukan sebatas untuk cita-cita sebagai dakwah aja. Mungkin ini kan yang kita lihat ini santri-santri ini memang sosok-sosok yang mungkin visi misinya adalah meneruskan untuk mensiarkan agama Islam tentunya. Sudah berapa tahun pondok pesantren ini, Pak Kiai? Berdiri kita tahun 2003 ya. 2003 berarti sudah hampir 5 tahun. 15 tahun. 15 tahun, 5 tahun pemirsa. Ini luar biasa 15 tahun. Sudah berapa kali pengeluaran? Generasi dalam arti pengeluaran sistem pakai di sini santri-santri ini. 30 putaran angkatan. 30 angkatan. Iya.
30 angkatan. Adakah yang sekarang ini sudah menjadi pendakwa yang memang menjadi internasional? Siapa? Alhamdulillah. Siapa? Banyak di tataran Banten. Oh, banyak sekali ya. Banyak. Banyak sekali ya. Tapi untuk silaturahminya mereka kembali sering ke sini juga ya, mungkin ya. Suka juga. Suka ke sini ya, tentunya. Teknik-teknik apa aja dipakai ini dalam membina para santri ini untuk bisa menjadi pendakwa-pendakwa yang akan bisa bermanfaat tentunya di luar masyarakat nanti setelah mereka ini lulus daripada pondok pesantren Pak Kiai ini. Ya, tekniknya seperti apa? Ya jelas pasti kita pengajarannya maksudnya. Ya, menebar pesan-pesan pengetahuan tentang ilmu retorika dakwah terlebih dahulu. Betul. Nah, di situ juga termasuk di dalamnya membina, membawa kader-kader mubalik agar mampu menciptakan konsep dakwah yang efektif, betul, yang baik, yang ilmiah, yang santun, betul, berwawasan, bahasa yang mudah dimengerti, indah, tepat, terang, dan mengesankan. Oh gitu ya? Iya. Jadi di dalam berdakwah itu kan betul, betul, mengajak aja. Iya betul. Iya, di dalam mengajak sudah barang tentu di situ mengajak gimana ya? Mengajak dakwah itu mengajak orang gitu, bukan mengejek orang, bukan mengejek ya, tapi mengajak orang ya tentunya. Mengajak orang, bukan mengejek orang, ya merangkul orang, bukan memukul orang. Wow, luar biasa tentunya pemirsa. Gitu ya. Jadi kalau saya lihat ini kan ada yang namanya sistem, ada mimik muka, ada kosakata bahasa, ataupun juga harus melihat tempat lokasi pada saat dia berceramah, lihat daripada kondisi daripada masyarakatnya, kita berceramah di depan siapa. Itu ya ada teknik-teknik seperti kayak gitu ya? Iya. Itu ya, gitu ya. Wow, luar biasa tentunya. Ini memang sengaja dididik ini untuk khusus yang memang hanya sebatas berapa orang aja di sini yang diterima. Oh, enggak ya, kita tidak terbatas ya. Yang kita tidak membatasi peserta, yang membatasi mungkin tempat ya. Terkadang enggak muat juga. Oh gitu ya, tempat pondok ini ya. Iya. Biasa. Jadi memang perlu lahan yang lebih luas kali ya mungkin ya. Ya alhamdulillah kita pakai pendidikan ini dua angkatan per tahun ya. 2 angkatan per tahun. Angkatan yang pertama masuk bulan Syawal, betul, dan aktif belajar mengajarnya hari Rabu akhir Syawal. Oh gitu. Nah, nanti berakhir keluar bulan Maulid. Oh, bulan Maulid langsung. Pertengahan Maulid baru keluar. Iya. Terus akhir Maulid baru peserta baru. Itu. Nah, ini yang masuk ini akhir Maulid. Akhir Maulid insya Allah bulan Sa'ban. Nah, sebentar lagi semuanya insya Allah akan kelepasan doanya dari. Oke, tentunya. Semakin seru obrolan kita bersama Kiai Komarudin tentunya. Ikuti terus perjalanan kami hanya di PAU TV. Mantap. Kita berlanjut lagi Pak Kiai ya tentunya. Yang tadi saya kembali ke ini teknik-teknik yang memang dilatih itu dalam segi kalau orang langsung daftar ke sini persyaratannya apa aja Pak Kiai? Itu tadi persyaratan yang paling utama itu telah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Salaf. Kalau belum, kayaknya agak keberatan juga. Berat ya. Masalahnya di sini pengembangan lebih banyak seperti itu. Oh, jadi basicnya utama adalah harus sudah pernah mondok di tempat pesantren yang lain ya. Paling tidak sudah punya dasar ya. Tentu jadi pada saat di sini adalah pengembangan, pematangan menjadi sosok pendakwah itu ya maksudnya ya. Dan mungkin persyaratan selain itu ada lagi nggak? Menyerahkan pas foto. Oh, termasuk ya. Pengenalan semua sosok ininya ya. Ya, sudah pasti. Biodata maksudnya itulah. Tapi kalau setelah lulus ini apakah mendapatkan ijazah tersendiri dari pondok pesantren ini? Ada, insya Allah. Ada ya. Satu penghargaan dari saya. Oh gitu. Kembali lagi ke pondok pesantren Pak Kiai tentunya ini saya lihat ini kan lahannya begitu luas juga. Alhamdulillah. Ini apakah instansi pemerintahan ini juga mendukung juga kegiatan pondok pesantren ini? Atau memang gimana? Jadi lebih besar kita ya dari santri untuk santri ya. Oh gitu aja ya. Jadi kita enggak, maksud saya gini pakai apakah pemerintah ini juga di sini mendukung kegiatan-kegiatan yang di sini atau mengetahui paling tidak? Oh, sudah pasti. Ya, sudah pasti ya. Sangat mendukung, sangat mengakui, mengetahui, mengetahui, mendukung. Itu sudah barang tentu. Sudah barang tentu ya, tentunya. Gitu ya. Dari unsur pemerintah. Ya. Dari mulai desa, kecamatan, bahkan salah kabupaten. Iya, wow, luar biasa tentu pemirsa. Jadi enggak sembarangan pondok pesantren yang memang berada di Singa bangsa ini yang berada di Tegal Fondo Tenjo ini luar biasa tentunya. Bagi santri-santri yang lain memang yang punya basic pendakwah ini silakan aja bisa datang ke sini ya. Mudah sebenarnya Pak Kiai ya. Ya tentunya ya. Jadi memang pengembangan Pak Kiai Komar ini ada teknik, ada berapa teknik? Ada 5, 6? Oh, ya teknis di dalam kalau saya lihat kan ini kan saya pikir ada yang namanya harus bisa pandai berkosakata dengan bahasa yang santun dan punya mimik muka yang memang akan menandakan ini pas dengan bahasa atau dengan tema gitu ya.
ada berapa poin yang dididik ini dengan yang bisa jadi lulus itu ya, loh? Jelas pasti kita berawal dari teori terlebih dahulu ya. Betul. Teori baru kita iringi praktek. Oh gitu. Dan kita lebih banyak praktek mungkin ya. Banyak praktek. Ya, seperti muqaddimah ya, sebagai khutbah di awal itu, muqaddimah berbahasa Arab seperti apa, yang pendek contohnya seperti apa, yang sedang, yang panjang, yang terpanjang, sebatas mana itu sudah barang tentu ada kode etiknya. Oh, ada kode etik. Ya, setelah itu penyampaiannya mesti bagaimana, sikap mimiknya harus bagaimana. Wah, nanti kesananya baru penghormatan, puji syukur, salawat salam, awal pembuka isi, kemudian isi atau batang tubuh, baru closing. Kembali lagi Pak Kiai, ini memang sudah hampir 15 tahun ini. Ini emang turunan dari orang tua pondok pesantren ini atau memang didirikan langsung oleh Pak Kiai sendiri? Asluhu yang awalnya ya, kita flashback ke belakang. Ya memang adanya pendidikan dan pelatihan retorika dakwah ini kita tidak mimpi, tidak gundam, tidak ada rencana. Ya, mungkin ya Allah punya kehendak lain. Betul. Ya. Dari berawal dari teman datang ke rumah silaturahmi, ingin sharing belajar tentang retorika dakwah. Ya itu setelah itu 4 bulan selesai saya keluarkan. Setelah itu datang lagi, keluar datang lagi. Ya makanya saya langsung berinisiatif. Mungkin sudah seharusnya mungkin saya berkiprah di dunia. Oh, jadi memang ini didirikan langsung oleh Pak Kiai ya. Luar biasa tentu bisa ya. Saya tidak lepas daripada doa orang tua. Iya, amin tentunya. Doa orang tua, doa para guru sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Iya, tapi paling tidak gini, biasanya kan pondok pesantren itu adalah biasanya dari turunan ya. Dari orang tua ke anak, anak nanti udah gede jadi cucu, jadi semua biasa begitu. Tapi ini saya lihat ini didirikan langsung oleh Pak Kiai ya. Wah, ini saya termasuk orang yang bersejarah juga bisa langsung berdialog dengan pendirinya ini. Luar biasa ini ya. Tentunya alhamdulillah. Tapi semakin sini obrolan kita ikuti perbuatan kami hanya di PAL TV. Mantap. Baik pemirsa, saat ini saya berada di dalam pondok yang memang saat ini sifatnya adalah tempat bagaimana mendidik para santri-santri dalam mengembangkan ilmu-ilmu dakwah tentunya. Kita bisa sedikit bertanya sama salah satu santri ini tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya. Iya. Ini dengan abang siapa nih? Miftahul Ulum. Miftahul Ulum. Ulum luar biasa. Dari mana nih tentunya? Dari Pandeglang. Pandeglang tentunya. Kalau ini dari Cianjur. Oh, dari Cianjur, Jawa Barat tentunya. Iya. Luar biasa, ini jauh sekali ya tentunya. Dengan siapa namanya? Wawan. Wawan ya. Sudah sedikit nanya Miftahul, ini niat kesini memang sebelumnya mondok di mana? Sebelumnya di Pandeglang juga. Oh, di Pandeglang juga sebelumnya. Memang mondoknya dulu memang arahnya untuk menjadi pendakwah tentunya atau bagaimana? Iya. Gitu ya. Terus untuk di sini hanya sebatas apa ini? Mematangkan atau bagaimana memang? Pematangan untuk materi dakwah ya. Materi dakwah. Tujuannya untuk apa nanti? Setelah kalau udah lulus di sini? Untuk syiar. Untuk syiar ya. Syiar agama apa nih? Agama Islam. Oh, tentunya agama Islam. Iya, ini luar biasa tentunya ya. Usia udah berapa usia? Usia 27. 27. Sudah menikah belum? Belum. Wah, ini luar biasa pemirsa ya. Mungkin mudah-mudahan ya apa cita-cita dan niat baik daripada Miftahul ini Allah akan berikan keberkahan tentunya ya. Ikuti terus bulan kami hanya di PAL TV. Mantap. Ini saya ingin bertanya Pak Kiai tentunya. Ini saya lihat banyak sekali santri-santri ini di pagi hari ini mungkin aktivitasnya biasa rutin ini sistemnya apa nih? Mengajar antara santri dengan santri atau memang ada agenda lain? Iya, betul. Iya. Iya, belajar mengajar santri dengan saya. Betul. Dan juga santri dengan santri. Itu ya. Luar biasa tentunya pemirsa ya. Saya ingin bertanya khusus ya tentunya. Didirikan pondok pesantren dakwah ini tujuannya apa sih menurut Pak Kiai ini? Jelas pasti mencetak, insya Allah ya, sangat ya mencetak generasi-generasi muda yang militan, anak bangsa yang baik, kader-kader mubalik yang profesional, yang berwawasan, yang punya akhlak yang tinggi, sudah barang tentu berasaskan kepada imtak ya. Oh, luar iman biasa. dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtak. Ya, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya, dan paling tidak ini yang menjadi generasi pemuda ke depannya di Indonesia ini untuk terus melanjutkan syiar Islam tentunya ya. Ya. Kader-kader yang luar biasa tentu Pak Kiai. Iya. Inilah luar biasa tentunya yang dimaksud ada pondok pesantren yang berada di Singabangsa. Tegal Pondok tentunya. Tenjo ya? Ya, Tenjo. Luar biasa pemirsa ya. Itu dan kami hanya di PAL TV. Mantap. Baik pemirsa, masih berlanjut tentunya dalam episode 55 di Tanah Tinju tentunya yang berada di Kota Bogor ini. Memang saat ini saya sedang bersama pimpinan daripada Pondok Pesantren Dakwah yaitu Kiai Komar. Saya ingin bertanya, memang asli di sini ya Pak Kiai? Asli. Asli ya? Dari orang tua asli di sini semua gitu. Asli. Asli ya? Istri dari Serang.
Oh, istri dari Serang tentunya. Ya. Luar biasa tentunya pemirsa. Saya ingin bertanya, memang ini sudah hampir 15 tahun ini dengan 30 generasi yang memang sudah bergantian ya. Betul. Betul ya. Betul. Paling banyak ini menangani santri ini berapa orang untuk bisa di 80. 80. Iya. Muat di sini ya 80 ya. Insya Allah ini gedungnya Oh, ini satu, ini majelis taklim ya. Iya. Ini pusaka, kobong pusaka, ada juga kobong karomah di sana ya, makbaro, dan juga kobong ini gerbang. Betul. Dan kobong sawah. Tapi saya lihat ini kebanyakan para kaum pria, kalau kaum wanita ini memang diterima juga nggak untuk pendakwah? Sementara ini Ya. belum mungkin ya. Sementara berarti mengarah iya. Insya Allah. Gitu ya tentunya. Ini luar biasa tentu menurut saya. Berarti kalau ya. sifat sementara berarti iya, nanti akan ada yang dibuka pondok pesantren khusus wanita. Tapi kalau khusus wanita ini akan diajarkan oleh Pak Kiai sendiri atau memang nanti ada ustazah mungkin ya? Iya, ada ustazah mungkin. Khusus ya mungkin ya. Memang agak ke depannya ke sana ya. Iya, Mudah-mudahan Dan tentunya. tidak bersamaan dengan kaum laki-laki. Oh tidak ya, tentunya akan dipisahkan tentunya. Saya lihat di belakang itu ada juga pondok yang sedang berdiri itu sifatnya pondok untuk termasuk adalah hal yang memang pendakwah ini juga, atau memang ada yang akan diberikan kembali atau beda dengan pondokan lain? Insya Allah masih satu tubuh dengan Hasanuddin. Betul. Ya. Dan harapan kita sedang membangun di sana di sawah. Betul. Ya. Harapan nanti ke depannya ada pendidikan lain tapi bisa berkolaborasi dengan retorika dakwah. Oh gitu ya. Seperti insya Allah mudah-mudahan tahfidzul Quran. Ada juga. Minimalnya kiraat laga. Iya. Iya. Oke, saya ingin bertanya ya. Ini kan memang Pak Kiai ini mengajarkan mendidik generasi-generasi santri ini untuk Iya. menjadi pendakwah. Iya. Boleh dong nanti saya bisa tes beberapa santri untuk mungkin melihat apa sih hasil didikan daripada Pak Kiai ini. Insya Allah. Boleh ya? Insya Allah. Diizinkan Pak ya? Siap. Wah, tentunya pemirsa ini sangat seru. Ikuti terus buat kami hanya di PAU TV. Mantap. Baik pemirsa, disinilah memang generasi-generasi pemuda yang memang dididik oleh Kiai Komar di Pondok Pesantren Dakwah, yaitu di Singa Bangsa Tenjo. Tentunya. Assalamualaikum tentunya. Dengan siapa? Dengan Deden. Dengan Deden. Bisa diri mungkin Bang Deden, kita panggil Bang Deden aja, luar biasa tentunya. Ini sudah berapa lama dididik oleh Pak Kiai di sini? Kurang lebih dari 4 bulan yang kemarin. 4 bulan yang kemarin ya, tentunya. Dari mana aslinya? Dari Pandeglang. Pandeglang juga tentunya. Emang di sini tujuannya untuk menjadi pendakwah atau bagaimana? Insya Allah pertama ya mungkin saya mencari sesuatu yang belum saya temukan. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu Setelah apa? daripada bagaimana sistematika menyiarkan agama Allah dalam dakwah yang baik dan bijak. Bagaimana dengan cara dakwah yang baik? Ya mungkin dengan sistematika yang ada di sini, retorika dengan tata mukanya, tata bahasanya, terus pembahasan kepada orang-orang yang kita ceramahi itu harus seperti baik dan benar. Oh begitu ya. Insya Mungkin kayaknya sudah mulai lancar ini karena Insya memang sudah Allah. banyak menguasai tentunya. Insya Allah. Bisa mungkin sekitar sejam atau 2 jam. Oh tidak, mungkin 2 menit ya kita ya. 2 menit saja mungkin memberikan satu yang memang menjadi suatu mengesankan bahwa Anda ini sudah menjadi pendakwah tentunya ya. Mudah-mudahan akan menjadi pendakwah loh. Insya Allah. Luar biasa tentunya ya. Jadi bisa memberikan satu dengan tema menyikapi daripada fenomena dunia tentunya. Insya Allah. Silakan mungkin langsung ke sana ya. Pemirsa ini ikuti terus dengan kami hanya di PAU TV. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama'ir rasihin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aidinas yang telah disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka-mereka atas apa sebagian daripada perbuatan tangan-tangan mereka. La'allahum yarji'un, agar supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka untuk mereka kembali kepada jalan yang benar. Oh, luar biasa tentunya pemirsa. Ya, tepuk tangan ya. Ini salah satu daripada didikan daripada Pak Kiai Komar di Pondok Pesantren Berdakwah yang berada di Singa Bangsa Tegal Pondo di Tenjo tentunya. Ini luar biasa tentunya ya. Bang apa tadi namanya? Bang Deden. Bang Deden ya, mudah-mudahan menjadi pendakwah di kedepannya ya. Baik pemirsa, masih berlanjut di Pondok Pesantren Hasanuddin tentunya di Singa Bangsa Tegal Pondo di Tenjo Kota Bogor dengan Dede Rahman. Bang Dede Rahman. Dari mana aslinya?
Dari Bogor, Lewiliang. Lewiliang tentunya ya. Lewiliang ini memang kemauan kesini berdasarkan dari pribadi atau memang dari orang tua? Dari pribadi dan didorong dengan kesemangatan kedua orang tua. Kenapa memilih Pondok Pesantren Hasanuddin? Memang tidak ada lagi pondok pesantren yang lain memang yang dakwah ini, atau memang ada kenalan khusus, atau memang gimana ini tentunya? Itu banyak sekali pondok-pondok pesantren. Bagus semua tapi bagus ya, semua. ya. Terus kenapa memilih di sini? Karena memang ingin di sini aja atau Ya, gimana? Karena saya ingin mencari bakat yang tersembunyi kalau istilahnya gitu ya. Bakat yang tersembunyi apa itu maksudnya? Kalau misalkan Allah mentakdirkan saya untuk menjadi pendai, sudah barang tentu saya harus mencari tujuan dan pembelajaran tentang jurusan untuk berdai itu di mana. Tapi harus bersungguh-sungguh kalau memang Insya begitu Allah. ya. Tentunya ini dari Pondok Pesantren Hasanuddin ini kan luar biasa ya. Memang didikan daripada Kiai Komar ini mendidik bagaimana menjadi generasi Islam nanti, khususnya pemuda ini menjadi penerus-penerus orang tua yang memang dulunya memperjuangkan Islam. Iya. Betul nggak? Betul. Ya, jadi bagaimanapun juga sebelum terjun ke masyarakat luas, saya ingin mengetes dulu nih. Boleh nggak? Insya Allah. Bukan ngetes sih, dalam artian ingin melihat daripada hasil didikan daripada Pak Kiai Komar di Pondok Pesantren Hasanuddin. Ya, boleh dong? Boleh. Boleh ya? Insya Allah. Setuju nggak nih teman-teman? Setuju ya? Ya, ini luar biasa tentunya. Mungkin saya kasih tema adalah pemuda. Insya Allah. Ya, bisa nggak? Ya, insya Allah. Ya, ikuti terus jalan kami hanya di PAL TV. Mantap! Hadirin wal hadirat, hamba Allah kekasih Rasul yang saya cintai dan yang saya hargai. Tentunya kita semua sebagai pemuda penerus bangsa yang kata sabda Nabi, Syubanul Yaum Rijalul Godid. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari yang akan datang. Betul? Betul. Coba kita lihat tabir ke belakang perjuangan pemuda-pemuda terdahulu. Kita lihat perjuangan pemuda-pemuda terdahulu. Mereka telah mencanangkan kemerdekaan di saat manusia krisis keyakinan. Subhanallah. Mereka tebarkan keimanan di kala manusia terkurung tirai kejahilian. Gunung tinggi mereka daki pemuda, lautan luas mereka seberangi pemudik. Biar anjing menggonggong kapilah berlalu. Itulah tekad pemuda zaman dahulu. Sudah barang tentu kita semua yang mengaku sebagai pemuda harus menjunjung dan mengikuti perjuangan pemuda terdahulu. Agar apa? Agar kita semua menjadi harapan bangsa, nusa dan agama. Terima kasih. Iya, luar biasa Assalamualaikum tentunya warahmatullahi pemirsa. wabarakatuh. Ini sangat luar biasa. Tepuk tangan lagi dong mungkin ya. Ini luar biasa ya. Pemirsa, inilah generasi-generasi Islam, generasi-generasi pemuda Indonesia. Bagaimanapun juga ini adalah mereka ini adalah yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan Islam di tanah Indonesia. Setuju nggak kalau kita ini tanpa narkoba nanti ke depannya? Setuju ya? Menjadi generasi yang sehat, kuat, pemuda yang terus menjunjung daripada Indonesia ini menjadi kuat tentunya ya. Setuju ya? Ikuti terus perjalanan kami hanya di PAL TV. Mantap. Baik, kita masih berlanjut tentunya bersama Kiai Komarudin tentunya. Pak Kiai, ini saya ingin bertanya kembali ya. Ini yang dimaksud kobong itu buat santri-santri ini memang buat tempat dia istirahat tentunya ya. Iya. Disebut asrama kobong, maksudnya kobong ini tempat buat beristirahatnya daripada para santri atau bagaimana Pak Kiai? Iya, sebagai asrama. Ya, tempat belajarnya juga masuk di dalam kalimat itu. Oh gitu ya. Jadi Iya. biasanya satu kobong itu bisa menampung berapa santri? 3, 4. Oh, 3, 4. Iya. Oh, Satu satu kamar kamar ya? Satu kamar. Gitu ya. Kalau prakobong bisa 30, Betul. bisa 20. Gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk di sini untuk makannya itu memang dipersiapkan oleh Pak Kiai dari pihak keluarga mungkin, atau memang mereka sendiri-sendiri. Sendiri. Sendiri. Biar lebih menciptakan kedewasaan nanti. Kemandirian, Kemandirian. sosok santri untuk kedepannya menjadi seorang generasi pemuda yang mandiri tentunya. Iya. Itu ya. Iya. Ini luar biasa. Jadi memang dididik bukan sebatas hanya untuk menjadi pendakwa, namun kemandirian sosok-sosok generasi pemuda Indonesia, terutama dalam bidang dakwah ini menjadi suatu yang luar biasa tentunya. Iya. Setuju ya Pak Kiai ya? Wah ya, itu kan kami hanya di PAL TV. Mantap. Baik Pak Kiai ya, mungkin kita bicara memang lingkungan ini perlu yang namanya lingkungan ketenangan Iya, untuk bagaimanapun juga ini salah satu daripada mengisi daripada santri-santri supaya dapat mudah menyerap ilmu tentunya ya. Iya. Nyaman, aman. Nyaman, aman ya tentunya. Tidak mengganggu masyarakat. Iya. Dan masyarakat pun tidak merasa terganggu. Betul. Dan kita pun sama, saling. Saling ya. Kita kental sekali dengan saling menghargai, menghormati. Tapi selain didikan dakwah, di sini juga selain kemandirian para santri, ini ada sifat-sifat mungkin adanya mungkin bercocok tanam. Saat ini banyak sekali kebun soalnya ini.
Ada nggak ada pengembangan ke situ ke santri? Oh ada juga. Ada. Bercocok tanam gitu ada. Iya, itu kreativitas ya. Iya. Ya, paling tidak maksudnya daripada dia lagi di luar jam belajar, mungkin dia iseng gitu ya, mengisi kekosongan dengan nanam pohon singkong, mungkin ada kayak gitu ya. Ada cabai. Oh gitu ya. Luar biasa pemirsa. Inilah didikan di mana di Pondok Pesantren Hasanuddin ini yang memang sifatnya adalah bagaimanapun juga ini mendidik, membina generasi pemuda-pemuda Indonesia untuk meneruskan daripada pendakwa orang tua yang terdahulu tentunya ya, meneruskan ya bagaimana mensiarkan Islam nanti ke depannya tentunya. Iya. Betul ya Pak Kiai ya? Betul. Ini luar biasa sosok Pak Kiai Komarudin. Ikuti terus bukan kami yang di PAL TV. Mantap. Baik, bisa masih berlanjut di Pondok Pesantren Hasanuddin Tegal Pondo, Tenjo, Kota Bogor tentunya masih bersama Kiai Komar tentunya. Pak Kiai, ini saya ingin sedikit menanyakan masalah kobong ya. Kobong kan biasanya kan masyarakat luas sih belum tahu kobong itu apa sih, biasa di Pondok Pesantren Salafiyah itu. Iya. Kobong itu tempat istirahat, tidur dan juga belajar. Itu jam belajar. Oh, tempat belajar ya. Tempat belajarnya saja. Jadi nggak sebatas istirahat saja, tapi juga dia bisa mengulas kembali tentunya pelajaran-pelajaran yang tadi didapat di kelas gitu ya. Iya, pengkajian dikaji kembali, dianalisa atau mutolaah itu di kobong. Oh, di kobong ya. Di kobong, sekaligus di situ pula tempat istirahatnya. Kobong itu kamar atau sejenis apa sih maksud dia? Model kan saya lihat nih kayak begini kan kobong nih. Ini asrama yang bentuk sekat-sekatan gitu ya, termasuk ya. Kobong itu satu asrama yang terdiri dari beberapa kamar. Oh gitu ya. Bisa menampung berapa itu satu kamar? Satu kobong ya. Satu kobong itu 20 minimal dan 30 maksimal. Oh, 20 santri bisa muat itu ya? Masuk. Bisa masuk itu semua ya? Iya. Ini ada di Pondok Pesantren Hasanuddin sendiri ini ada berapa kobong ini? Ada 5 kobong atau 5 kompleks ya. 5 kompleks. Gitu. Oh, disebutnya kompleks gitu ya? Itu identik dengan bahasa santri ya, kompleks. Oh gitu ya. Jadi ada 5 kobong. Ya, 5 satu kobong itu bisa nampung 20 atau 30? 30 santri. Wow, luar biasa pemirsa. Inilah mungkin Pondok Pesantren Hasanuddin yang bisa dibilang memang pesantren ini Salafiyah ya. Ya, Salafiyah ya. Ya, Salafiyah. Kenapa biasanya kan kobong ini kayaknya panggung gitu ya? Iya. Naik itu ya. Kenapa biasa di panggung itu? Ciri khas. Oh, ciri khas. Iya, ciri khas Salafiyah. Ciri khas Salafi itu panggung dan bilik mungkin ya. Oh, bilik ya. Ornamen bangunannya bilik. Papan, panggung atau bahasa Sundanya apa tuh, palupuh itu ya, bambu itu. Jadi walaupun memang zaman sekarang udah zaman modern ya, namun dengan keaslian ciri khas Salafiyah ini tidak hilang ya tentunya ya. Tidak menghilangkan daripada memang kayak seperti kan bangunan-bangunan dengan memakai bilik, dengan adanya panggung itu gitu ya. Ciri khas Salafi dari sini. Oh, dari sini ya. Oh gitu ya. Dari panggung, dari biliknya ini. Oh, jadi kental sekali ya. Dan memang ini dipertahankan oleh Pak Kiai sendiri untuk biasanya dengan pondok pesantren memakai bilik, panggung ya. Pertahankan itu. Gitu ya. Ya, karena saya dibesarkan di pondok pesantren Salaf. Bukan berarti tidak ada ingin membangun sebagai model kan gitu. Bukan. Tapi kalau beda dengan adanya mungkin kayak bangunan yang tadi kan ada tahfidz buat tahfidz Quran ya. Itu bangunan kayaknya semi kobong ya. Semi kobong ya. Bisa dibilang. Di atasnya tetap kita pakai ciri khas. Oh, tetap ya, tidak menghilangkan ya. Tidak. Di lantai 2-nya kita pakai ornamennya ada pakai bilik ya. Tapi santri sendiri ini memang ini nggak nyaman nggak dengan kondisi kobong-kobong seperti kayak begini, karena ini kan zaman modern ya. Bahkan lebih nyaman seperti ini. Lebih nyaman begitu ya. Enggak gersang. Begitu ya. Lebih nyaman seperti ini, insya Allah itu yakin pastilah. Jadi kalau santri sendiri ini merasa lebih nyaman dalam belajarnya dengan kondisi seperti kobong seperti ini ya. Nyaman, tenang, aman, adem, seperti inilah. Iya tentunya. Luar biasa pemirsa PAL TV, inilah penjelasan daripada Kiai Komar ya di Pondok Pesantren Hasanuddin yang berada di Tegal Pondo, berada di Kota Bogor, Tenjo ya. Tenjo ini. Desa Singabangsa, Tenjo, Bogor. Oh, Singabangsa di sini ya. Kecamatan Tenjo. Oh, Kecamatan Tenjo. Bogor, Jawa Barat. Iya, luar biasa ya. Jadi bagi mungkin nanti masyarakat yang ingin juga putra-putrinya yang memang ingin dididik menjadi pendakwah tentunya silakan saja mungkin bisa datang ke Desa Singabangsa yaitu di Tegal Pondo, Tenjo, Kota Bogor tentunya. Ini mudah sekali, dekat stasiun Tenjo sebetulnya ya. Hampir 1 kilometer kayaknya ya. 1 kilo kurang lebih. Iya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan tentunya ya Pak Kiai ya. Amin. Saksikan terus siaran kami hanya di PAL TV.
Mantap. Baik Pak Kiai, mungkin kita akan berlanjut masalah yang disebut adalah kenapa dinamakan si pondok pesantren Hasanuddin yang tadi mungkin kita bisa sudah ulas. Saya kembali penasaran ini mungkin dengan sosok Hasanuddin ini kan memang dibilang ini adalah dari ada Hasannya, ada Udinnya gitu kan. Memang ini bersentuhan sekali dengan yang namanya perbatasan antara kota Tangerang dengan kota Banten yang memang ada satu pahlawan yaitu Sultan Hasanuddin. Apakah memang ada keturunan dari beliau tentunya Pak Kiai? Ya, Hasanuddin diambil dari kata nama bapak dan juga nama saya. Hasan, orang tua, ya, orang tua Abah Hasan. Ya, Hasan Din itu nama saya. Khobaruddin. Jadi kita ambil Hasanuddin, tabarukan kepada orang tua dan apa yang dikatakan tadi sudah pasti kita tabarukan kepada Sultan Banten. Sultan Banten Syekh Maulana Hasanuddin. Syekh Maulana Hasanuddin sebagai Sultan Banten. Betul. Jadi memang 15 tahun ini kira-kira lebih luasnya berapaan ini? Mungkin ada 1 hektar kali ya, saya anggap ya, atau luas sekali ini ya, ada berapa kobang, ada 5 gitu loh. Ini luar biasa tentunya yang memang arah didikan dari Pak Kiai sendiri adalah mencetak daripada generasi pemuda-pemuda yang menjadi pendakwah nantinya penerus tentunya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi salah satu pondok yang memang menjadikan suatu pondok yang harus perlu dipertahankan ya, karena ini adalah sosok-sosok pondok yang memang sangat bermanfaat tentunya untuk generasi pemuda. Yang saya ingin bertanya adalah ini memang dari beberapa unsur pemuda dari wilayah mana saja yang paling jauh itu dari mana Pak Kiai? Paling jauh? Ya ada yang dari Tasik juga. Oh, dari Tasik ada ya? Dari Lampung. Dari Lampung ya. Mereka itu biasa dapat informasi dari mana itu Pak Kiai? Dari teman rekan ya. Oh, ada dari teman-teman rekan pesantren ya. Didominasi Tataran Banten. Oh gitu ya. Ada Rangkas Bitung, Serang, Pandeglang, Malingping, Baya, Cikotok. Iya. Ini luar. Dan juga Jawa Barat juga. Dari Jakarta sendiri ada? Oh, ada juga ya? Serpong ya. Serpong ya. Ya, dari Jakarta Barat, Selatan juga ada. Ada keinginan membuka pondok di Jakarta? Tentunya. Atau mungkin ada sedikit pelatihan di sana untuk membina gitu, ada program-program ke depannya. Atau memang sebatas ya di sini saja bagi siapa saja yang ingin menambah ilmu atau saling berbagi ilmu ya silakan datang ke sini gitu kali ya Pak Kiai ya. Insyaallah gitu ya. Insyaallah kita berbagi pengetahuan. Betul. Karena memang basic didikan seperti pondok pesantren ini saya anggap ini adalah luar biasa, jarang sekali ditemukan karena apalagi ada program yang sampai 4-5 bulan ini bisa dilepas bisa diijazahkan, lulus dan bisa mengembangkan di masyarakat luas gitu. Insyaallah. Itu ya. Jadi memang teknik-teknik seperti 4-5 bulan ini emang sistem pengajaran yang begitu ketat kayaknya ya Pak Kiai ya. Iya. Jadi nggak main-main bahasanya ya. Betul ya. Belajarnya memang pagi 2 jam, malam 2 jam. Di luar jam belajar mengajar harus penuh diisi dengan pengembangan pribadi, pengkajian keilmuan keislaman, wawasan umum juga. Ya, studi wawasan keislaman, studi wawasan umum. Setiap hari, setiap saat itu kita berikan kepada anak-anak santri agar jangan sampai ada waktu terbuang, ada waktu terluang. Begitu ya. Itu. Ada berapa bahasa yang diajarkan di sini Pak Kiai? Yang jelas yang pokok itu satu ya bahasa persatuan, bahasa Indonesia, ya, dan juga bahasa daerah masing-masing. Yang Sunda harus menguasai Sundanya, yang Jawa harus menguasai Jawanya. Ada bahasa Inggris juga ada juga. Ya pasti berkolaborasi dengan itu ya. Iya, sedikit ada selip-selipan ya tentunya ya. Karena kan memang akan menghadapi masyarakat yang luas. Bagi yang sudah lulus ini kan biasanya kan membawa ilmunya nanti ke masyarakat luas sebagai pendakwah gitu kan, memberikan siraman-siraman rohani dan mudah-mudahan para santri-santri yang ada di sini mudah-mudahan nanti apa yang kita harapkan ini akan Allah berikan tentunya, yaitu sebagai penerus generasi pendakwah di tanah Indonesia tentunya ya Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai ya. Saksikan terus hanya di PAL TV. Mantap. Baik pemirsa, hampir 1 jam kita bersama Kiai Komar tentunya yang berada di Pondok Pesantren Hasanuddin Tegal Pondoh di Tenjo, Kota Bogor tentunya. Sebelum saya pamit mungkin saya berterima kasih nih Pak Kiai sudah dapat bersilaturahmi tentunya mudah-mudahan silaturahmi ini akan membawa keberkahan buat kita semua tentunya ya. Tapi sebelum saya pamit mungkin ada beberapa pesan-pesan mungkin buat masyarakat luas terutama di masyarakat Indonesia tentunya. Silakan Pak Kiai. Jadilah kita sebagai anak bangsa yang baik ya.
pemuda-pemuda yang berkualitas, ya pemuda-pemuda yang berakhlak, berasaskan iman dan takwa, sudah barang tentu seperti itu. Kalau kita dan masyarakat umum semuanya ya, untuk luas, kalau kita semua mau diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah plus ijma qiyas ulama, yakin pasti kita, insya Allah tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah salah jalan untuk menuju ridho serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu saja Pak Kiai. Luar biasa tentunya pemirsa ya. Inilah sosok Kiai Komarudin tentunya yang berada di Pondok Pesantren Hasanuddin. Ya mudah-mudahan sekali lagi Pondok Pesantren ini Allah berikan keberkahan tentunya ke depannya. Saya sebelumnya mohon pamit ya tentunya Pak Kiai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pal TV mantap. Pal TV mantap. Pal TV mantap.